Hai guys, welcome to Sezarum. Coba jujur sebentar, akhir-akhir ini pernah nggak kamu merasa tubuhmu sebenarnya baik-baik saja? Tidurmu juga cukup, tapi untuk memulai hari rasanya berat banget. Bangun dari tempat tidur butuh usaha, membalas pesan terasa melelahkan. Bahkan untuk sekedar ngobrol dengan orang terdekat, kadang kamu lebih memilih diam atau menghindar. Dari luar mungkin kamu masih terlihat baik-baik saja. Kamu masih bekerja, masih tersenyum, masih menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun di dalam diri, rasanya seperti sudah gak punya tenaga lagi. Kalau kamu sedang merasakan hal itu, mungkin kamu bukan malas. Bisa jadi kamu sedang mengalami kelelahan emosional. Bayangkan, setiap hari kamu membawa sebuah ransel. Setiap tekanan dari pekerjaan, masalah dalam hubungan, tuntutan orang lain, kekhawatiran tentang masa depan, dan perasaan yang terus kamu pendam. Semuanya dimasukkan ke dalam ransel itu. Awalnya mungkin kamu masih sanggup membawanya, namun isinya terus bertambah karena gak pernah benar-benar dikeluarkan. Ransel itu akhirnya menjadi semakin berat, sampai suatu saat bahkan untuk melangkah saja rasanya membutuhkan tenaga yang besar. Lalu, bagaimana kita tahu kalau kita sedang mengalami kelelahan emosional? Ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan. Tanda pertama, emosimu mulai terasa datar. Hal-hal yang biasanya membuat kamu senang, sekarang terasa biasa saja. Kabar baik nggak lagi membuatmu terlalu bersemangat. Ketika sesuatu yang mengecewakan terjadi, responmu mungkin hanya, "Ya sudahlah," atau "terserah." Bukan karena kamu gak peduli, mungkin kamu hanya terlalu lelah untuk merasakan dan merespon semuanya. Tanda kedua, hal-hal kecil mulai lebih mudah memancing emosimu. Pesan pekerjaan yang masuk di luar jam kerja, rencana yang berubah mendadak, suara yang terlalu berisik, atau bahkan pertanyaan sederhana bisa membuatmu kesal, ingin menangis, dan memilih menjauh. Bagi orang lain, masalahnya mungkin terlihat kecil. Namun, ketika ransel yang kamu bawa sudah penuh, tambahan beban sekecil apapun bisa terasa sangat berat. Tanda ketiga, kamu mulai menarik diri dari orang lain. Membalas pesan terasa seperti tugas besar. Ajakan bertemu teman yang biasanya menyenangkan, sekarang justru ingin kamu hindari. Orang lain bisa saja menganggapmu berubah, cuek, atau bahkan sombong. Padahal sebenarnya kamu hanya sedang berusaha menghemat sedikit tenaga yang masih tersisa. Kalau kamu merasakan beberapa tanda tadi, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Merasa kewalahan bukan berarti kamu lemah. Merasa lelah juga bukan berarti kamu gagal. Cobalah mulai mengeluarkan isi ranselmu satu persatu. Kamu bisa mulai dengan bertanya kepada diri sendiri, apa ya yang akhir-akhir ini sering membebaniku? Apakah ada perasaan yang terus aku pendam ya? Beban apa yang sebenarnya nggak harus aku tanggung sendirian? Setelah itu, coba kurangi hal-hal yang memang gak mendesak. Matikan notifikasi untuk sementara, ambil jeda dari media sosial, beri dirimu waktu untuk tidur lebih cukup, berjalan santai, mendengarkan musik, atau sekedar duduk tanpa harus melakukan apa-apa. Gak semua waktu harus selalu produktif. Beristirahat juga merupakan bagian dari menjaga diri. Dan kalau memungkinkan, cobalah bercerita kepada seseorang yang kamu percaya. Namun, perlu diingat,
bahwa tanda-tanda tadi bukan alat untuk mendiagnosis kondisi kesehatan mental tertentu. Kalau rasa lelah, hampa, kehilangan minat, atau keinginan untuk menarik diri terus berlangsung dan mulai mengganggu kehidupan sehari-harimu, jangan ragu untuk berbicara dengan psikolog atau tenaga profesional. Meminta bantuan bukan berarti kamu lemah, justru itu adalah salah satu bentuk keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri. Kamu gak harus terus berjalan sambil membawa semuanya sendirian. Sesekali kamu boleh berhenti, kamu boleh meletakkan ranselmu, dan kamu berhak untuk beristirahat. Dari 3 tanda tadi, mana yang paling sering kamu rasakan akhir-akhir ini? Kalau kamu merasa nyaman, kamu bisa ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Sezaroom supaya kita bisa terus belajar memahami diri dan menjaga kesehatan emosional bersama-sama. Jaga dirimu baik-baik ya. See you in the next video. Bye.